Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Kak. Yang baik. Sehat, alhamdulillah. Oke teman-teman, jangan bosan-bosan ya. Kali ini di Sinkronus selanjutnya kita masih dapat tugas untuk membuat video diskusi terkait dengan tabel analisa substansi penerapan nilai berakhlak teman-teman. Dan kali ini nilai terakhir yang akan kita diskusikan adalah kolaboratif. Teman-teman, sebelumnya kita udah sepakat kita ngambil kegiatan ini dari seksi PHP ya teman-teman. Kegiatannya adalah pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di suatu desa. Kita sebut saja desa X ya teman-teman namanya. Untuk tahapan kegiatannya silahkan teman-teman berpendapat. Untuk tahapan kegiatan, yang pertama ada persiapan dan perencanaan, melakukan penetapan lokasi, pembentukan panitia adjudikasi PTSL, dan penyusunan rencana kerja. Yang kedua ada penyuluhan, melaksanakan sosialisasi bersama Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan aparat desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pemasangan tanda batas. Yang ketiga ada pengumpulan data fisik dan yuridis, melakukan pengukuran bidang tanah, serta pengumpulan dokumen alas hak secara kolektif di lapangan. Yang keempat ada pengolahan data dan pengumuman, mengintegrasikan data ke aplikasi KKP dan survei tanahku, serta mengumumkan hasil penelitian data yuridis untuk mendapatkan sanggahan masyarakat. Oke teman-teman, kalau terkait output atau hasil, siapa nih yang mau ngasih pendapat? Nah, berdasarkan tahapan atau hasilnya juga ada 4. Pertama, tersusunnya SK tim atau panitia adjudikasi dan jadwal rencana kerja PTSL yang terstruktur. Kedua, terlaksananya pertemuan sosialisasi yang dibuktikan dengan daftar hadir dan notulensi. Ketiga, terkumpulnya data yuridis dan data fisik atau peta bidang tanah yang akurat. Serta yang keempat, terpublikasinya data pengumuman atau daftar data yuridis dan fisik pada kantor desa dan kantor pertanahan. Kira-kira begitu. Oke teman-teman, kalau terkait ini nih, yang paling penting nih, keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 yaitu kolaboratif tadi dengan kegiatan PTSL ini gimana teman-teman? Baik Kak, saya izin menjawab terkait dengan keterkaitan substansi mata pelatihan. Di sini kalau kita lihat dalam pelaksanaan kegiatan ini, kita harus menerapkan nilai-nilai berakhlak. Di antaranya yang pertama tentu saja berorientasi pelayanan. Nah, di sini kita harus bisa memahami kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum hak atas tanah dengan bisa memberikan pelayanan yang ramah dan solutif. Kemudian untuk akuntabel, kita harus bisa bertanggung jawab atas validitas data fisik dan juga yuridis yang dikumpulkan, serta menghindari praktik gratifikasi. Yang ketiga, terkait dengan nilai kompeten, kita harus bisa melaksanakan tugas penelitian data sesuai dengan standar teknis pada Juknis PTSL tahun 2025 yang berkualitas. Kemudian untuk poin keempat yakni harmonis, kita harus bisa menghargai keberagaman masyarakat dan juga menjaga hubungan baik dengan perangkat desa selama kita berada di lapangan. Kemudian yang kelima ada nilai loyal, yakni kita harus mampu untuk bisa menjaga integritas dari institusi kita dengan menyelesaikan target PSN tepat waktu demi kepentingan bangsa. Yang keenam ada nilai adaptif. Nah, adaptif di sini berarti kita harus bisa menggunakan aplikasi digital atau survei tanahku untuk bisa mempercepat proses pendataan di lapangan secara inovatif. Dan yang terakhir ada nilai kolaboratif, yakni kita harus bisa menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya. Nah, bisa melibatkan Satgas Fisik, Satgas Yuridis, perangkat desa, serta swadaya masyarakat, yang pastinya memiliki tujuan bersama untuk bisa mensukseskan pendaftaran tanah yang lengkap di Desa X. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya yang belum siapa ya? Oh, Kak Pijar. Kak Pijar, boleh Kak disampaikan pendapatnya soal kontribusi terhadap visi misi organisasi dari kegiatan PTSL tadi? Oke, baik Mbak Put. Untuk pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di desa ini tentunya mendukung percepatan target PTSL sebagai program strategis nasional untuk mewujudkan desa lengkap. Lalu yang kedua yaitu berhubungan dengan rencana strategis, tentunya berkontribusi pada target digitalisasi administrasi pertanahan dan peningkatan jumlah bidang tanah terdaftar secara elektronik. Untuk kaitannya dengan Astacita, tentunya mendukung Astacita Presiden Prabowo di mana mendukung pembangunan dari desa dan pengentasan kemiskinan melalui pemberian kepastian hukum hak atas tanah warga desa. Untuk tujuan strategisnya, mewujudkan pelayanan pertanahan yang optimal, cepat, tepat, dan akuntabel melalui sertifikasi tanah yang berkeadilan, yang berhubungan dengan misi dari Kementerian ATR BPN yaitu pengelolaan pertanahan dan penataan ruang berbasis digital dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang ujungnya bermuara pada pencapaian visi yaitu terwujudnya pengelolaan pertanahan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam mendukung Indonesia Emas 2045. Oke teman-teman, nah yang terakhir adalah penguatan nilai organisasi. Aku izin ya teman-teman menyampaikan pendapatku di diskusi ini terkait dengan penguatan nilai organisasi. Tentu saja itu berdasarkan Kepmen nomor 115. Nah, ada 3 yaitu melayani profesional dan terpercaya. Yang pertama adalah melayani. Kenapa kegiatan PTSL ini memperkuat nilai melayani teman-teman? Karena ya, dia membantu masyarakat memperoleh haknya secara transparan melalui prosedur PTSL yang memadai. Terus yang kedua adalah profesional, karena menunjukkan kompetensi dalam mengelola kolaborasi tim Satgas PTSL yang disiplin dan efektif teman-teman. Dan yang terakhir adalah terpercaya, yaitu membangun kepercayaan masyarakat melalui proses persertifikatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke teman-teman, kita udah melakukan diskusi penyusunan tabel analisa substansi nilai penerapan tema nilai berakhlak.
dengan tema kolaboratif. Kalau misalnya teman-teman, kita akan menuangkan hasil diskusi ini dalam tabel. Kemudian jika nanti teman-teman mau menambahkan, kita dengan terbuka ya teman-teman, karena ini adalah tugas kita bersama. Silahkan sebelum kita kumpulkan nantinya. Gimana teman-teman, sepakat semuanya? Sepakat. Sepakat, Kak. Oke teman-teman, sekian diskusi kali ini, dan jangan lupa sesuai tema kita harus tetap kolaboratif teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.